bersyukur Engkau memberikan kami pelita di setiap langkah, di setiap jalan kami. Dan hari ini Bapa, berbicaralah supaya ketika kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, kami senantiasa berjalan dalam rencana Tuhan. Berbicaralah Bapa, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang datang dengan hati yang haus dan lapar untuk menerima kebenaran-Mu yang memerdekakan. Hamba-Mu terbatas, tapi kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas bekerja di antara kami. Kau pakai mulut lidah hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Lewat firman-Mu ini Bapa, hidup kami semakin selaras dengan Kristus, dan kami semua yang menerima firman-Mu diberkati, dibangkitkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Kami siap Bapa menerima berkat-Mu. Bapak Ibu yang siap menerima berkat firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Di hari Minggu yang diberkati, kita boleh belajar bersama-sama pagi hari ini. Judul firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu adalah janji Tuhan. Kemarin anak sekolah liburan panjang. Bagaimana Bapak Ibu? Udah liburan kemana saja gitu ya? Kalau kami liburan kecil-kecilan. Liburannya nggak jauh dari kota Bogor, yaitu di daerah Ciapus. Itu ada namanya Curug Putri Pelangi ya. Murah meriah Bapak Ibu. Lalu kami penasaran, apa sih Curug Putri Pelangi itu? Waktu kami datang ke sana, bener di curug itu, kita dekat dengan curug itu, melihat di bawah di pancoran air itu ada pelangi Bapak Ibu. Ada pelangi. Nah, berbicara tentang pelangi, apa yang kita ingat tentang pelangi? Ya, kalau kami ke Curug Pelangi itu hanya wisata yang kecil-kecilan, tapi waktu kita melihat pelangi kasih-Nya Tuhan, itu wisata rohani yang sangat menakjubkan. Mungkin kita nggak liburan ke tempat-tempat yang jauh, yang sulit, yang mahal, tapi saudara, waktu kita melihat janji Tuhan, kita akan menikmati wisata rohani yang sejati, wisata rohani yang lebih dari wisata manapun yang ada yang pernah kita kunjungi. Nah, waktu kita mengingat tentang janjinya Tuhan, apa yang kita ingat? Waktu kita melihat pelangi, kita melihat apa Bapak Ibu? Janjinya Tuhan. Karena waktu pelangi dikasih Tuhan, ya, waktu Tuhan memberikan pelangi, itu sejarahnya kapan? Waktu air bah. Setelah air bah surut, Tuhan menaruh busurnya di langit, dan ketika kita melihat busur itu, ya, itu tanda tentang janji Tuhan bahwa Dia tidak lagi akan, ya, memusnahkan bumi seperti peristiwa air bah. Bapak Ibu siap untuk menikmati wisata rohani hari ini? Yang siap katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar refresh sedikit, yaitu Alkitab dan kebenaran Injil. Bahwa dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Banyak orang berbicara tentang Alkitab, tapi kalau tidak sesuai dengan Injil, tidak selaras dengan kehidupan Yesus, berarti itu bukan kebenaran firman. Atau ada orang bilang, saya mencintai Yesus Pak, tapi dia nggak cinta firman. Itu juga sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, kalau kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, Alkitab dan kebenaran Injil tidak bisa dipisahkan. Karena apapun yang Alkitab katakan diteguhkan oleh Yesus Kristus. Ada 3 keilahian Alkitab, bahwa Alkitab yang kita pegang ini tidak pernah salah, Alkitab yang kita pegang ini adalah cukup, ya, dan Alkitab yang kita pegang ini mengiluminasikan, mewahyukan Yesus Kristus yang menggenapi seluruh janji. Menjadi sentral dari Alkitab adalah Yesus. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita bersama-sama melakukan wisata rohani, yaitu melihat janji Tuhan. Tadi kita sudah membaca dan kita melihat ayat yang ke-12 di sini. Langsung ke ayat yang ke-12.
Ini janji Tuhan kepada kepada umat manusia setelah air bah, ya. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, ketika kita melihat pelangi, kita teringat akan janji Allah. Janji Allah. Kalau kita melihat pelangi supaya apa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan memberikan pelangi? Supaya kita memandang kepada janji Allah. Karena apa? Janji Allah itu menjadi jawaban, menjadi solusi atas semua persoalan kita, atas semua tantangan hidup kita. Janji Tuhan adalah solusi. Nah, namun Bapak Ibu, hati kita, meskipun Tuhan sudah buat pelangi yang begitu indah, kita kalau lihat pelangi itu keren banget ya, indah. Bahkan ada lagunya ya, merah kuning hijau di langit yang biru. Tapi sering sekali esensi dalam pelangi itu kita lupa, yaitu tentang janji Allah. Tuhan mau kita memandang kepada janjinya, tetapi manusia sering sekali berpaling dari janji Tuhan. Manusia lebih suka kepada caranya sendiri, tertuju kepada hukum dunia. Seperti minggu yang lalu kita belajar dari 10 pengintai. 10 orang pengintai ini, 12 orang pengintai, 10 di antara mereka itu lebih memandang kepada apa Bapak Ibu? Hukum dunia. Pak, hukumnya Pak, kalau kita menghadapi orang yang badannya besar, tinggi-tinggi, gede-gede, kita pasti kalah. Itu logika daripada manusia. Tetapi 2 orang di antara mereka tidak berdiri di atas hukum dunia, tetapi 2 orang di antara mereka berdiri di atas hukum Allah. Dia berdiri di atas janji Allah. Itu yang membuat mereka tampil beda. Kaleb dan Yusuf bilang, negeri itu melimpah susu dan madunya. Kita pasti menguasai tempat itu. Kita pasti menempati tanah itu. Karena apa? Dia berdiri di atas janji Tuhan. Nah, berbicara tentang tempat kita berpijak, tempat kita berdiri, ada 2 tempat kita berpijak. Yang pertama Bapak Ibu, kita hidup berdasarkan hukum dunia, atau kita berdiri di atas peraturan-peraturan. Maka sebenarnya kita juga berdiri di bawah tuntutan. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu ada tujuannya. Bukan olehnya kita diselamatkan, tadi kita sudah baca. Karena hukum Taurat itu berisi tentang apa Bapak Ibu? Jangan. Itu berbicara tentang apa? Tuntutan. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah tuntutan. Waktu Tuhan Allah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, supaya manusia kembali ke jalannya Tuhan, Tuhan mengadakan satu perjanjian. Itu yang namanya hukum Taurat, ya, perjanjian hukum Taurat. Nah, the law of the covenant, gitu ya. Itu diberikan Tuhan kepada manusia supaya apa? Supaya manusia kembali kepada janji Tuhan, bukan berdiri di atas hukum itu. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Minggu-minggu ini ada kaum Judaizer yang mengajar kepada jemaat Galatia, kamu percaya Yesus itu bagus, kamu beriman kepada Yesus tidak ada yang salah, tetapi percaya kepada Yesus tidak cukup hanya itu saja. Kamu mesti taat aturan, kamu mesti taat perintah. Judaizer bilang gini, Paulus, terlalu gampang kalau kita itu diselamatkan hanya percaya Yesus. Kamu selalu ngomong kasih karunia, iman terus, oleh iman terus. Enggak, cukup itu aja. Orang Kristen yang sejati itu selain percaya Yesus harus taat perintah-perintah. Seperti kami disunat. Itu baru orang Kristen yang sejati. Itulah yang diajarkan oleh kaum Judaizer. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ini adalah siasat iblis. Karena siasat iblis dari dulu sampai sekarang, apa siasat iblis? Memutarbalikkan kebenaran. Iblis memutarbalikkan apa? Kebenaran.
memalsukan kebenaran. Ingat, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa iblis itu menyesatkan bukan dengan uang, bukan dengan kejahatan, tapi iblis itu menyesatkan dengan apa? Dengan firman, dengan kebenaran yang dipalsukan. Waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, dia menggunakan apa? Menggunakan ayat-ayat yang tertulis. Ada tertulis gitu ya. Itulah yang disesatkan, dan inilah yang juga dikerjakan oleh iblis lewat kaum Judaizer. Kamu nggak cukup percaya. Untuk kamu diselamatkan, kamu harus apa? Taat. Tapi waktu kita memegang kebenaran ini, Bapak Ibu, kita sedang berpijak berdiri di tempat yang rapuh. Kenapa rapuh? Karena tempat itu bergantung kepada ketaatan kita. Ketaatan kita konsisten atau berubah? Mudah berubah. Makanya kalau kita berdiri di atas hukum Taurat, damai sejahtera kita, kebenaran kita, sukacita kita mudah goyah. Karena bergantung kepada perbuatan kita yang rapuh. Kita berdiri di atas dasar yang rapuh dan mudah goyah. Bahkan di tempat itu kita sedang membuka celah buat iblis untuk mengotak-atik kehidupan iman kita. Dia akan dengan mudah mendakwa kita. Kamu doa apa tadi? Doamu gak akan dijawab Tuhan. Tadi aja kamu ngomong apa? Tadi kemarin di rumah aja kamu ngelakuin apa? Kita akan selalu hidup di dalam pendakwaan iblis. Kita beri celah buat iblis untuk mendakwa kita, mengintimidasi kita. Makanya kalau kita nggak tahu kebenaran, kita akan kalah dengan dakwaan iblis. Iya juga ya, saya nggak mungkin pantas melayani Tuhan. Saya nggak mungkin melihat doa saya dijawab Tuhan. Saya nggak mungkin menerima berkat Tuhan. Kalau itu yang kita percayai, Alkitab katakan apa? Terjadilah seperti ini. Iblis berusaha memutarbalikkan kebenaran supaya yang kita percaya itu bukan sesuatu yang benar. Iblis memutarbalikkan kebenaran supaya kita mempercayai sesuatu yang salah. Karena kalau kita mempercayai sesuatu yang salah, maka yang salah juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata seperti ini, Pak, saya nggak percaya kok apa yang diajarkan oleh Judaizer. Iman saya benar-benar seperti yang Paulus ajarkan, hanya kasih karunia, tidak ada lain, Pak. Tapi saudara, coba lihat dalam hidup kita. Kalau kehidupan kita akhirnya berhenti melayani Tuhan, akhirnya berhenti taat kepada Tuhan, akhirnya kita berhenti memuliakan Tuhan karena apa yang kita lakukan tidak dipuji dan tidak diakui oleh orang lain, sebenarnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Karena saudara kembali kepada dasar ini. Kalau bukan saya taat, kalau saya bukan melakukan ini, saya akan berharga, saya akan tidak menjadi somebody, Tuhan akan tidak berkenan kepada saya. Kita sedang berdiri di dasar yang salah. Mungkin saudara berkata, Pak, saya ini berdiri di atas iman yang teguh seperti yang Paulus ajarkan. Tapi kalau saudara merasa berjasa atas pelayanan yang saudara lakukan, saudara merasa saudara lebih baik dari orang lain, saudara merasa saudara lebih tinggi dari orang lain karena ketaatan-ketaatan yang saudara lakukan, saudara berdiri di atas apa yang Judaizer ajarkan. Saudara berkata, Pak, saya udah orang kasih karunia, Pak, orang terlama, saya udah baca bolak-balik 10 kali firman Tuhan ini. Tapi ketika saudara tetap digerakkan oleh ketakutan saudara digerakkan oleh berkat-berkat yang saudara harapkan dari Tuhan, saudara tidak berdiri dalam di atas Injil kasih karunia. Saudara tidak sedang berdiri di kokoh di atas anugerah. Saudara berdiri di atas perbuatan saudara. Makanya orang Kristen seperti ini akan kalah dengan apa? Kalah dengan situasi kondisi yang ada. Makanya dia 19 dikatakan, kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran? Hukum Taurat diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Di ayat 19 ini dikatakan, oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Karena sering kali kita gini kan, waktu kita masih bayi atau masih anak-anak, anak kita mencari diri, apa yang terjadi? Atau mencari gelas, apa yang terjadi? Dia takut ya. Kenapa kok begitu? Ternyata dia memecahin dia. Padahal dia belum tahu hukum Taurat.
Padahal dia belum tahu salah. Tapi kenapa dia takut? Karena ada naluri dosa. Itulah naluri manusia ketika jatuh ke dalam dosa. Nah, supaya manusia tahu, apa sih ini ya? Aku kok melakukan yang salah, nggak sesuai dengan yang seharusnya, kok aku merasa bersalah. Nah, makanya Tuhan berikan apa? Hukum Taurat. Oh iya, kenapa aku nggak damai? Kenapa aku takut? Kenapa aku khawatir? Karena ternyata ada dosa. Maka hukum Taurat diberikan, Bapak Ibu, menyadarkan kita akan kutuk dosa. Hukum Taurat itu seperti cermin. Kalau kita bercermin, oh iya ada tai lalat, oh ada kotoran, oh ada yang tidak benar di muka saya. Hukum Taurat diberikan itu supaya kita apa, Bapak Ibu, tahu kita ini berada di bawah kutuk. Bukan olehnya kita diselamatkan. Tadi jelas dibilang bahwa 400 tahun setelah Tuhan membenarkan Abraham baru dikasih hukum Taurat. Artinya apa? Hukum Taurat itu tidak diberikan sebagai sarana keselamatan untuk kita dibenarkan Tuhan. Itu diberikan seperti cermin. Waktu kita berbuat salah, berbuat yang jahat, melalui hukum Taurat kita tahu, oh ada ini karena dosa. Oh iya, aku ada di bawah kutuk. Aku tidak layak menerima berkat dan keselamatan lewat karena apa yang kulakukan. Maka Tuhan memberikan hukum Taurat supaya kita tahu keadaan kita. Lalu yang kedua, hukum Taurat diberikan untuk menyadarkan kita akan kebutuhan kita akan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang dijanjikan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena apa? Melakukan hukum Taurat. Tapi kita dibenarkan karena apa? Karena iman. Jauh sebelum hukum Taurat diberikan, Abraham itu dikatakan dibenarkan karena iman. Itulah Injil. Itulah Injil kasih karunia. Kita dibenarkan karena apa? Karena iman. Maka Bapak Ibu, kalau kita berdiri di atas kasih karunia, di atas hukum Taurat, supaya kita dibenarkan, supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, otomatis kita pasti gagal. Karena dari dulu sampai sekarang tidak ada orang yang berhasil memenuhi hukum Taurat. Makanya Bapak Ibu, di alam Alkitab sendiri katakan, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa hukum Taurat, yaitu bicara tentang upacara, tentang hukum perdata, ini dibatalkan di dalam Efesus 2 ayat 15 dan Kolose 2 ayat 14. Tapi hukum moral, yaitu 10 perintah Allah, itu tidak pernah dibatalkan. Itu tetap berlaku. Nah, jadi bagaimana kalau nggak ada orang yang bisa memenuhi hukum Taurat? Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana kita harus hidup? Ya benar, kalau kita hidup berdasar hukum, pasti kita nggak akan tenang dalam hidup kita. Pasti kita akan kacau dalam hidup kita. Kita pasti porak-poranda, ya. Karena hukum Taurat diberikan agar kita sadar, oh iya saya berdosa. Oh iya, saya butuh Sang Juru Selamat. Nah, pertanyaannya, apakah saat ini saudara merasa, saudara menyadari saudara berdosa? Pertanyaannya, apakah saat ini saudara sadar bahwa saudara butuh Sang Juru Selamat? Karena itu, Tuhan mau kita hidup berdasarkan janji kasih karunia Allah. Tuhan mau kita memandang kepada janjinya, menyandarkan hidup kita kepada janjinya, ya. Bukan kepada perjanjian hukum Taurat, tetapi kita hidup berdasarkan perjanjian yang baru. Apa perjanjian yang baru? Yaitu perjanjian kasih karunia, ya. Karena perjanjian kasih karunia berkata begini, kalau hukum Taurat tadi berkata apa? Jangan. Tapi perjanjian yang baru, perjanjian kasih karunia berkata apa? Aku akan. Kita tidak di bawah tuntutan, tetapi kita di bawah supply. Di bawah apa Bapak Ibu? Bukan lagi dituntut, tetapi kita dianugerahkan, kita diberikan. Ya.
Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Inilah berkat yang disampaikan kepada Abraham. Kalau Bapak Ibu lihat nanti janji Tuhan itu diulang-ulang sampai 5 kali. Ada tulisannya di bawah itu. Diulang-ulang. Aku akan, tentang janji Tuhan. Tuhan melakukannya secara sepihak kepada kita. Ya, di dalam Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu. Nah, kata olehmu dalam bahasa aslinya di sini artinya bukan kepada keturunan, tetapi kepada, bukan seolah-olah dimaksud kepada banyak orang, tetapi hanya kepada satu orang. Keturunan yang Abraham itu. Nah, siapa keturunan itu? Ialah Yesus. Nah, kita akan kembali ke sejarah penebusan sebentar. Lihat di depan Bapak Ibu. Untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia, Tuhan memberikan hukum Taurat supaya sadar akan keadaan. Tapi itu tidak cukup. Tuhan memberikan perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian darah, blood covenant. Apa itu perjanjian darah? Nanti Bapak Ibu baca. Itu ada di Yeremia, ada di Kejadian. Nah, Tuhan memanggil Abraham, lalu mengadakan perjanjian dengan Abraham seperti ini. Dia potong sapi atau kambing, binatang korban, dibelah dua. Lalu kalau saya membangun satu perjanjian dengan Andreas, maka Andreas akan berdiri di sebelah sana, saya berdiri di sebelah sini, potong binatang korban itu, belah dua, lalu saya akan berjalan ke sana, lalu Andreas akan berjalan ke sini. Itu artinya apa? Ikatan saya dengan Andreas itu punya ikatan perjanjian. Kalau saya langgar atau salah seorang dari kami melanggar perjanjian itu, maka akan apa? Nasibnya akan sama seperti binatang yang dipotong itu. Dibunuh, dipotong, darahnya dicurahkan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham. Tapi saudara, waktu Tuhan Allah mengadakan perjanjiannya dengan Abraham, dikatakan di dalam Kejadian itu, obor Tuhan Allah melintasi belahan korban binatang itu. Tetapi Abraham sendiri, waktu giliran Abraham, Tuhan buat Abraham itu tertidur. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa perjanjian Abraham dengan Allah itu adalah perjanjian sepihak. Bahwa Allah sendiri yang melakukan bagian Abraham. Abraham tidak melakukan apa-apa, Abraham hanya menerima. Artinya konsekuensi dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Abraham dan keturunannya itu ditanggung oleh Tuhan sendiri. Dan kira-kira 1700 tahun kemudian lahirlah seorang penggenap janji, yaitu Yesus Kristus. Dia dipotong di atas kayu salib, dia mati, darahnya tercurah karena dia menggenapi perjanjiannya dengan kita. Tuhan memberikan kita jaminan lewat salib. Itu bukan sekedar berbicara tentang kematian biasa, tetapi itu berbicara tentang kematian seorang pribadi yang membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Injil itu bukan berbicara tentang kita harus setia, sebab tidak mungkin kita dapat setia sepenuhnya, bahkan sering sekali mudah jatuh. Namun dalam ketidaksetiaan kita, maka Tuhan lebih setia. Bahkan ketika kita jatuh yang semestinya ada konsekuensinya, tetapi Tuhan yang menanggungnya. Tuhan memberikan jaminan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita, baik dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Segala hutang kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Salib Kristus adalah jaminan kita. Roh Kudus adalah kemampuan kita, dan di dalam Kristus adalah identitas kita. Maka yang dikatakan Bapak Ibu di Galatia
3 ayat 13 sampai 14, Kristus menebus kita dari apa? Kutuk hukum Taurat. Yesus datang ke dunia bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah Musa yang sempurna yang menggenapi hukum Taurat. Musa hanya mengantar hukum Taurat, memperkenalkan hukum Taurat, tetapi yang menggenapi hukum Taurat adalah Yesus. Karena iman dalam Yesus, janji itu diberikan kepada kita. Saudara dan saya yang beriman kepada Yesus, kita menerima janji. Janji, tapi Bapak Ibu, janji yang Tuhan berikan itu bukanlah hanya sekedar janji, tapi janji itu sudah digenapi. Janji itu sudah dibuktikan. Janji itu sudah dijamin di atas kayu salib. Makanya hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengarahkan hati kita tertuju kepada janjinya. Kalau hati kita tertuju kepada janji Tuhan, cara pandang kita terhadap segala sesuatu berbeda. Lihat 10 pengintai, cara pandangnya melihat musuh itu beda. Cara pandangnya melihat masalah itu beda. Tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Kenapa kita sering sekali dikuasai oleh ketakutan? Kecemasan, kekhawatiran, iri, dengki. Karena kita tidak memandang kepada janji Tuhan. Kita sering memandang kepada hukum dunia ini. Kalau aku gak seperti ini, aku gak jadi somebody. Kalau aku gak mencapai ini, aku bukan seseorang yang berharga. Itu yang sering membuat kita capek. Di minggu-minggu ini saya juga melayani. Ada 2 orang, Pak, saya udah capek ke gereja. Begitu-begitu terus gereja, gak ada perubahan. Kenapa saudara? Kalau kita berdiri di atas iman yang diajarkan oleh kaum Judaizer, kita akan capek, kita akan letih. Kita akan melihat orang lain, kita akan membanding-bandingkan diri kita. Itulah cara iblis untuk mengotak-ngatik hidup kita, mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita sorga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Mari kita memandang kepada janji Tuhan, karena janji itu bukan seperti janji pejabat. Janji itu bukan seperti janji mungkin mantan-mantan atau teman-teman yang pernah kita hampiri gitu ya. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janjinya itu sudah selesai di atas kayu salib. Janji itu sudah digenapi dan akan digenapi lagi. Janji itu sudah dibuktikan, bahkan janji itu sudah dijamin bagi kita lewat kematian anaknya Yesus Kristus. Waktu kita melihat salib, seharusnya kita melihat janji Allah yang digenapi. Waktu kita melihat salib, justru seharusnya kita melihat pelangi kasih Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, janji Tuhan itu apa? Tidak pernah bisa dibatalkan. Tadi perjanjian hukum Taurat dibatalkan. Kenapa? Nggak ada orang yang mampu. Tetapi perjanjian yang Tuhan adakan lewat apa yang dinyatakan kepada Abraham, apa yang digenapi oleh Yesus Kristus, tidak pernah bisa digagalkan. Kenapa? Kalau Tuhan yang memenuhi janji, bisa gagal nggak? Nggak bisa. Pasti berhasil. Dan itu sudah dibuktikan di atas kayu salib. Tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat. Nah, maka Bapak Ibu, kita harus berdiri di atas Injil kasih karunia. Kita harus berdiri bukan di atas ajaran-ajaran agama atau di atas ajaran Judaizer, tapi kita berdiri di atas ajaran Injil yang diajarkan oleh Paulus. Kita selamat hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita taat, itu karena kita beriman. Kalau kita taat melakukan, itu sebagai ungkapan syukur. Kalau kita taat melakukan perintah-perintah Tuhan, itu sebagai bagian kita untuk menghidupi identitas yang Tuhan anugerahkan. Bukan lagi untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Bukan lagi supaya
Tuhan senang sama saya. Pak, saya mau melayani Pak, supaya Tuhan semakin senang sama saya. Saya mau memberi Pak, supaya Tuhan makin memberkati saya. Saudara tidak berdiri di atas Injil kasih karunia kalau seperti itu. Tapi kalau kita memberi, kita melayani karena Tuhan sudah senang sama kita. Amin. Kalau dia nggak senang sama kita, kalau dia nggak sayang sama kita, nggak mungkin dia mau mati di atas kayu salib. Ya, kita mau berkorban, mati, berkorban buat orang lain, menyangkal diri, semua kita lakukan karena Tuhan terlebih dahulu sudah sayang, sudah mati, sudah mengasihi kita. Justru Bapak Ibu, saudara, kita akan melihat keindahan kasih Tuhan dan berkata, aku ada hari ini karena kasih Tuhan. Kalau kita menyadari ketiga ini, kita sudah belajar terminologi. Kita ini dipilih karena kasih karunia. Kita ini dibenarkan karena kasih karunia. Bahkan kita bisa taat, bisa mampu memberi, bisa mampu melayani, bisa mampu mengasihi. Itu karena Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau kita sadar akan hal ini, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ada hari ini semua karena kasih Tuhan. Enggak ada yang bisa kubanggakan dari diriku sendiri. Aku hanya bermegah, hanya bangga karena apa yang Yesus lakukan. Pasti dalam hidup kita ada tekad-tekad, kerinduan, komitmen yang ingin kita nyatakan kepada Tuhan. Tapi kalau tidak berdiri di atas Injil kasih karunia, maka janji itu akan tinggal janji. Dalam setiap kelas baptisan atau kelas keanggotaan saya selalu bertanya, bagaimana Bapak Ibu? Kemarin terakhir Hizkia dan Keke. Hizkia, Keke, bagaimana kalau suatu hari di gereja ini Pak Pendeta melakukan kesalahan kepada kamu? Apakah kamu tetap ke gereja? Saya tetap ke gereja, Pak. Bagaimana kalau di gereja ini ada jemaat mungkin ngomongin kamu, melakukan sesuatu yang tidak berkenan, yang jahat kepada kamu, apakah kamu tetap ke gereja ini? Iya Pak, saya tetap datang ke gereja ini. Ya, bagus. Tapi satu hal yang harus membuat Keke tidak lagi bergereja di tempat ini, ketika yang diajarkan, ketika yang dihidupi bukan lagi kebenaran firman. Itu boleh. Yang ketika diberitakan di mimbar ini bukan lagi Kristus, tetapi yang diberitakan itu adalah Allah lain. Berarti ini bukan gereja. Tapi selama hal yang utama, bahwa Yesus itu Tuhan, dijunjung, bahwa yang diberitakan itu adalah kita selamat, kita dipilih, kita dimampukan oleh kasih karunia, apapun yang terjadi tetap setia di gereja yang Tuhan percayakan. Kita bisa berkomitmen, kita bisa berdiri teguh kalau kita berdiri di atas kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat, memandang kepada janji Tuhan. Waktu kita memandang pelangi Bapak Ibu, meskipun hujan, kita gak akan murung. Bahkan ketika badai pun datang, kita tidak akan berkecil hati, kita tidak akan murung, ketika kita tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan, karena kita percaya di balik pelangi, di balik badai, di balik hujan, pasti ada pelangi. Artinya Bapak Ibu, meskipun kita melayani Tuhan saat ini, kayaknya kok sulit banget ya Pak, kok saya diperlakukan seperti itu ya Pak. Ingat, itu pun Tuhan pakai untuk menunjukkan pelangi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mengikut Tuhan hanya baik-baik saja, semua indah-indah, siapa yang gak bisa? Semua orang baik sama kita, siapa yang bisa? Bukankah kita sering berkata, Tuhan pakailah aku mau menjadi alatmu, aku mau menyaksikan engkau. Itulah saatnya ketika kita tidak diperlakukan dengan baik dan benar, ketika kita mungkin menerima sikap yang tidak seharusnya. Justru itu saatnya Bapak Ibu, kita menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa cerita ketika ada orang nangis, kenapa nangis? Aku sudah pernah ngalaminya, aku sudah pernah melewatinya, dan aku dimampukan oleh kasih karunia Tuhan. Dan aku percaya Bu Yunita, kau pun akan dinyatakan oleh Tuhan seperti Tuhan memampukan. Amin. Ada pelangi kasih Tuhan Bapak Ibu.
dalam setiap badai yang kita hadapi, dalam setiap kesulitan, tantangan. Justru disitulah pelangi kasih Tuhan itu jelas. Kaleb dan Yosua, dia memandang kepada janji Tuhan. Meskipun Kaleb dan Yosua dibenci, hampir mau dirajam oleh batu, tetapi Kaleb tetap teguh. Dia koyak pakaiannya, menunjukkan imannya yang berdiri di atas kasih karunia Tuhan. Makanya kalau kita nyanyi, Bapak Ibu, saya suka, ku berdiri atas janji penebus, gitu ya. Itu lagu yang energik sekali, Bapak Ibu, yang semangat. Dan bagaimana kita bisa berdiri ketika kita melihat keindahan kasih dan janji Tuhan. Ketika kita melihat kasih dan janji Tuhan, maka apa, Bapak Ibu, setiap hari kita akan menikmati wisata rohani. Sekalipun kita mungkin tidak disukai seperti Kaleb dan Yosua, meskipun kita mungkin mengalami badai dalam hidup kita, kita akan melihat semuanya itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Itu akan menjadikan itu indah, luar biasa. Kalau seperti itu, Bapak Ibu, maka kita akan mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan semua yang mencoba mencuri damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Pertanyaan reflektif buat kita semua. Janji apa atau siapa yang kita pegang dalam menjalani kehidupan hari ini? Apakah yang kita pegang selama ini hukum yang diajarkan oleh dunia ini? Apa yang dijanjikan, apa yang ditawarkan oleh dunia itu yang kita pegang? Atau kemampuan diri kita? Kita mungkin punya keahlian, skill, pengalaman yang membuat kita lupa memandang janji Tuhan. Atau mungkin ada seorang yang hebat, seorang yang kita hargai, seorang yang kita hormati, memberikan janji kepada kita. Dan janji itu sering sekali mengalahkan janji Tuhan. Kita lupa memandang janji Tuhan. Yang kita pandang adalah manusia. Yang kita kejar adalah berkat jasmani. Tapi hari ini, Bapak Ibu, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Karena semua janji itu, semua yang ditawarkan oleh dunia akan memutar-mutar kehidupan kita. Iblis akan leluasa menyerang kita, mendakwa kita. Tapi hari ini Tuhan mau kita memanggil saudara dan saya, memanggil setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, mengarahkan pandangan kepada pelangi kasih Tuhan. Memandang kepada salib Kristus, di mana janji Tuhan sudah digenapi. Janji itu sudah diselesaikan. Janji itu sudah digenapi. Dan janji itu akan digenapi lagi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Mari kita mengingatkan diri kita akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menggenapi janjinya lewat Injil. Ia membuktikan bahwa janjinya ya dan amin. Bahkan ia menjaminnya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Singkapkan Tuhan yang selama ini terselubung, yang membuat kami hitung-hitungan, yang membuat kami marah, yang membuat kami benci, yang membuat kami dikuasai oleh ketakutan. Sering sekali kami memilih berdiri di atas hukum dunia ini, Tuhan. Seringkali kami memilih berdiri atas janji yang indah, yang manis, yang ditawarkan oleh dunia ini. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kami. Dan itu membuat kami kecewa, membuat kami jatuh, membuat kami putus asa. Tapi hari ini Bapa, mari Kau bawa setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini, untuk kembali memandang kepada janji Tuhan. Janji yang ya dan amin. Janji yang sudah Engkau genapi, bahkan Engkau jamin di atas kayu salib bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh anugerah-Mu kami mau hidup. Oleh anugerah-Mu kami mau berdiri. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami tahu tidak ada yang tak mungkin
Di saat laut menderu, di saat badai, Engkau sanggup mengangkat kami.